Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita di outdoor ya, di malam hari, yang kita akan menjelaskan detail tentang akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu adalah kalau masih dalam pembelajaran dan masih dalam ingatan kita, maka itu adalah teori semata yang Anda tahu ataukah manusia tahu. Sehingga ilmu-ilmu ini yang dominan orang pelajari, baik yang berasal dari Al-Quran, baik yang berasal dari kitab-kitab terkenal, baik dari para waliullah, para ulama-ulama wali-wali Timur Tengah, baik itu Imam Syafi'i ataukah Imam Al-Ghazali ataukah Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semua guru-guru spiritual atau agama Anda, yang Anda dapatkan adalah ilmu yang tentunya ketika Anda pahami itu akan tersimpan di memori Anda. Nah, ilmu yang tersimpan ini akan menjadi realitas kalau dipraktekkan. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri, paling banyak isinya adalah menyangkut ilmu tentang akhlak ya. Misalnya bagaimana akhlak Anda kepada orang tua ya, bagaimana Anda mampu menahan kemarahan Anda, bahkan ketika orang tua murtad pun Anda wajib berbuat baik ya. Ataukah kalau Anda berhubungan dengan orang sekitar, masyarakat ya, bagaimana Anda menahan karakter Anda ketika bertemu dengan orang yang banyak omong, orang yang ego ataukah mengagumi dirinya sendiri, orang yang pendiam, orang yang berkata-kata kasar, dan bagaimana Anda mengaplikasikan ataukah mempraktekkan ilmu Anda itu ke realitas nyata, yang akhlak itu adalah hasil dari ilmu tersebut. Di dalam penciptaan Adam pun ya, yang sering saya jelaskan, dari tanah dan ditiupkan unsur Tuhan, malaikat dan iblis disuruh sujud karena terbuat dari unsur ruh Tuhan. Tapi ketika si iblis tidak mau sujud karena dia merasa ego ya, dia merasa sombong, ibadahnya ribuan jutaan tahun, tapi karena kesombongan itu dia tidak mau sujud, dan itulah akhlak tercela karena kesombongan terbuat dari api dan beribadah jutaan tahun, sehingga diusirlah dia menjadi iblis ya, dan akan terus mengganggu manusia dan tempatnya adalah di neraka. Bayangkan iblis saja yang menguasai informasi semesta, yang menguasai rahasia takdir, yang ibadahnya jutaan tahun, yang ilmunya luar biasa, karena satu titik kesombongan diusir oleh Allah dan dinobatkan sebagai
ahli neraka ya, karena kesombongan ya. Karena akhlak ini adalah bagaimana Anda membuktikan ilmu Anda ketika pikiran-pikiran Anda berperang ya. Nah, manusia itu hitam dan putih mutlak dalam dirinya, tidak ada yang sempurna. Yang saya bilang, ilmu yang Anda pelajari, misalnya Anda menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, misalnya Anda menonton video-video ceramah, dan Anda mendapatkan ilmu. Nah, itu hanyalah sebatas ilmu di dalam pikiran Anda saja. Nah, ketika Anda mempraktekannya di luar, nah, ada orang memarah-marahi Anda, bagaimana mengaplikasikan ilmu itu untuk Anda menjadi sabar, ya. Kalau Anda banyak ilmu, banyak yang Anda pelajari, tapi Anda diolok dikit, Anda ngamuk seperti orang gila, maka itu belum bisa mengaplikasikan. Sehingga orang yang mempraktekkan ini, akhlak yang dia bisa tunjukkan dalam perilakunya, itu adalah ilmu yang terrealisasi, yang bisa dia buktikan dari perjuangan di dalam pikiran otaknya yang berperang antara hitam dan putih yang berbisik, atau secara tasawuf tidak ada kita ya, sisi kiri berbisik kejahatan, kanan berbisik kebaikan. Nah, ilmu itulah yang mendorong sisi putih ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Misalnya Anda diuji ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda sabar ya, yang biasanya Anda pemarah, Anda sabar, Anda syukur, Anda ikhlas, mau menerima apa menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang sebelumnya Anda pemarah dan tidak penyabar, Anda mampu mengaplikasikannya, maka itulah yang disebut sesungguhnya ilmu yang menyala, ataukah ilmu hayat, ilmu yang hidup ya. Dan banyak orang yang berilmu, sangat banyak orang yang berilmu di dunia ini, bahkan labelnya sangat-sangat termasyhur, tapi ternyata kadang dalam tingkah lakunya masih ada saja yang kecolongan, atau banyak yang kecolongan, sehingga terbukti ilmunya itu apakah sekedar teori ataukah bisa dilakukannya ya. Nah, inilah yang paling berat dalam mengaplikasikan hasil ilmu yang Anda pelajari, sehingga akan menjadikan diri Anda mengaktifkan Nur Muhammad ketika Anda hidup di alam semesta ini. Bagaimana Anda menghadapi orang tua Anda ya, bagaimana Anda menghadapi teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, dan bagaimana Anda menghadapi masalah, bagaimana Anda ketika kena musibah, bagaimana Anda ketika punya rezeki lebih ya, bagaimana ketika Anda memiliki harta yang melimpah, dan bagaimana Anda terlihat sederhana. Itu semuanya adalah bagaimana Anda menunjukkan ilmu Anda yang di dalam kepala menjadi terrealisasi akhlak yang Anda tunjukkan secara nyata. Kadang-kadang orang mengelabui dirinya dengan pakaian-pakaian yang branding itu masih laku di Indonesia, sehingga orang tertipu dengan pakaian tersebut. Tapi bukan fisik luarnya ya. Memang penting, tapi yang dominan adalah hatinya ya. Yang seperti saya bilang kepada teman-teman, misalnya Anda punya teman satu ustadz ya, yang banyak menghafal ilmu dan dalil. Yang satu Anda punya teman Kristen tatoan ya, dan pakai anting banyak. Tapi yang satu ini pelit ya, kalau ada masalah dia selalu menghindar, setiap Anda ketemu dia selalu mengagung-agungkan dirinya, dan tidak menghargai pendapat orang lain, bahkan suka memotong pembicaraan. Dan ketika Anda susah dia menghilang ya, hanya mau untungnya saja. Ini misal contoh ya. Di satu sisi lain Anda punya teman Kristen tatoan pakai anting, tapi dia menghargai pendapat Anda, dia berkata sopan dan menghargai Anda, dan ketika Anda kena musibah dialah orang yang pertama membantu Anda. Nah, manakah yang Anda pilih sebagai teman yang lebih baik? Maka jawabannya adalah orang Kristen tadi yang tatoan dan pakai anting. Karena bukan fisiknya, tapi bagaimana dirinya mempraktikkan ilmu itu ke Anda, mengaplikasikan itu, sehingga itulah yang disebut ilmu hayat, ataukah ilmu yang hidup dan menyala. Dan itu sangat-sangat mulia ya. Dan dibandingkan iblis yang seperti saya bilang tadi menguasai ilmu banyak, bahkan rahasia takdir, bahkan beribadah jutaan tahun, karena satu titik kesombongan membuat dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tingkat keilmuan seseorang itu Anda bisa lihat dari aplikasinya, ya. Kalau dia mengaku kiai, ulama, ustadz, kalau disinggung sedikit ngamuk-ngamuk, marah-marah, maka itu palsu, ya. Ketika dia dihujat, dicaci maki, dan dia sabar malah mendoakan orang yang mencaci, menghina tersebut, karena Allah Maha melihat, dia tahu, dan dia mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari menjadi akhlak mulia yang tercipta di realisasinya, maka itulah ulama ataukah kiai yang asli, ya. Dari situ, dari kesabarannya, bahkan Rasulullah pernah dilempar oleh kotoran, tapi beliau tersenyum, ya. Bahkan ketika tidak ada orang yang biasa melempari dia kotoran, dia bertanya, manakah orang yang biasa melempari saya kotoran? Nah, dia lagi sakit, dan orang yang pertama menjenguk orang yang sakit itu, yang melemparkan dia kotoran adalah Rasulullah, ya. Itu Rasulullah, ya. Nah, itu menjadi contoh untuk kita semua, saking sabarnya Rasulullah. Kalau orang baru dihina sedikit langsung ngamuk-ngamuk, auto membara, auto dendam, nah dari situ Anda lihat tingkat keimanannya. Kalau dia mengaku ahli ini, ahli itu, dan ahli sebagainya, tapi dia membanggakan dirinya terus, ego akan dirinya, dia misalnya memiliki kekayaan tapi sombong membanggakan diri, maka itu belum realisasi, ilmunya hanya sebatas di kepalanya. Jadi Anda akan lebih mulia ketika Anda berakhlak dibandingkan Anda punya banyak ilmu tapi tidak bisa Anda realisasikan, ya. Jadi Anda dapatkan ilmu, Anda langsung praktekkan, dan itulah yang akan menjadi calon-calon Nur Muhammad yang akan menyala di alam semesta ini, dan Allah akan mudahkan hidupnya. Allah akan tunjukkan dia keajaiban-keajaiban, segala sir ataukah rahasia-rahasia tentang dirinya, tentang alam semesta ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan remehkan orang, jangan mentang-mentang dia tukang sayur ataukah dia pakai baju biasa, terlihat gembel, Anda remehkan. Itu ada sifat kesombongan iblis yang ada di dalam diri yang Anda harus taklukkan. Bisa saja meskipun dia seorang pengemis, dia adalah waliullah. Bisa saja dia memakai jubah tapi ternyata dia iblis. Segala-galanya tercipta, terlihat dari akhlakul karimah, yang merupakan ketika software yang saya bilang manusia terdiri dari jasad, ruh, dan nafs ataukah kesadaran diri. Ketika kesadaran diri atau jiwanya menyala, maka fisiknya pun akan melakukan hal-hal kemuliaan, ya, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat, ya, video singkat, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, ya, termasuk untuk saya pribadi dan penonton setia Muhammad Hamdan Al Ghazali. Dan kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia.
Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.